Penanganan pasien atonia uteri. Kegagalan uterus untuk kontraksi setelah kelahiran itu adalah penyebab pendarahan postpartum ya. Nah, faktor predisposisi dan penyebab dari pendarahan postpartum itu salah satunya adalah atonia uteri. Nah, yang menjadi penyebab atonia uteri antara lain yang pertama adalah obat anestesi inhalasi, halogenated hydrocarbons atau haloten, kemudian perfusi miometrium yang buruk ya, terjadi hipotensi seperti pendarahan dan analgesik, kemudian uterus overdistend ya, seperti gemoli, hidramnion, kemudian bayi yang besar. Kemudian yang selanjutnya prolonged labor, very rapid labor, induksi oksitosin, persalinan pada multipara, atonia uterus pada persalinan yang lalu, chorioamnionitis ya. Nah, setelah persalinan kelahiran bayi dan lepasnya plasenta diikuti dengan kontraksi uterus ya. Apabila kontraksi uterus itu gagal, itu akan terjadi pendarahan masif dan berakibat atonia uteri. Wanita dengan multigravida atau multipara apabila manajemen yang kurang benar pada stadium ketiga persalinan itu bisa menimbulkan pendarahan postpartum. Nah, pada stadium ini seharusnya kelahiran plasenta dilakukan dengan cepat secara manual. Pelepasan plasenta yang tidak komplit itu bisa meningkatkan jumlah pendarahan. Pemberian oksitosin dengan infus yang cepat tidak efektif ya. Beberapa ahli klinik memberikan methylergonofin intramuskular itu 0,2 mg. Pemberian derivat ergot intravena bisa menyebabkan hipertensi dan ini berbahaya ya pada pasien dengan preeklamsi. Nah, kemudian untuk masuk ke bagian prostaglandins ya. Derivat 15 metil prostaglandin F2 kali karboprostrometamin itu bisa dipakai untuk terapi atonia uteri. Dosis inisial 250 per Ug atau 0,25 mg itu diberikan intramuskuler dan diulang dengan interval 15 sampai dengan 90 menit hingga dosis maksimal yakni 8 kali dosis. Kemudian ada efek samping dalam pemberian karbopros ya, itu seperti diarrhea, kemudian hipertensi, kemudian vomiting, fever, flushing, dan takikardi. Nah, hal ini dikaitkan dengan adanya pulmonary airway, kontriksi dan vasokontriksi. Ada beberapa peneliti itu memakai prostaglandin sintetik itu bisa lebih efektif apabila oksitosin itu tidak ada perbaikan. Misoprostol bisa dipakai untuk mencegah pendarahan postpartum. Tetapi menurut Villar dan kawan-kawan tahun 2002 itu mendapati bahwa pemberian oksitosin dan preparat ergot selama stadium ketiga dari persalinan lebih efektif apabila dibandingkan dengan misoprostol untuk mencegah pendarahan postpartum. Kemudian kita masuk ke bab terapi atonia uterus ya, itu bimanual uterine massage, kemudian pemberian oksitosin atau derivat ergot. Nah, apabila uterus itu tidak ada respon terhadap terapi fisikal dan farmakologis, itu dapat diberikan injeksi intramuskuler 15 metil prostaglandin F2A dengan interval 15 sampai dengan 90 menit. Apabila dicurigai ada sisa plasenta, dilakukan eksplorasi dan pelepasan plasenta secara manual. Mungkin itu perlu dilakukan curettage ya. Genitalia itu diperiksa dengan teliti. Apabila ada laserasi, perlu dilakukan repair. Kemudian diperlukan sampel darah untuk pemeriksaan clotting time ataupun pemeriksaan yang lain seperti hemoglobin atau hematokrit, jumlah trombosit, prothrombin time, partial prothrombin time, dan fibrinogen. Apabila terapi konvensional gagal, dicurigai adanya plasenta akreta, maka ada indikasi dilakukan laparotomi untuk ligasi arteri hipogastrika bilateral atau dilakukan histerektomi. Pada umumnya tidak dilakukan packing karena bisa menutupi akumulasi pendarahan yang banyak.